Ya, mungkin juga sobat-sobat di rumah juga merasa bingung, apa itu SWL ya. Nah, untuk menjelaskan itu yang saya dengar ini ya sobat ya, ini berhubungan dengan penyakit batu ginjal. Ya, kalau kita ingat dulu ya, beberapa tahun yang lalu itu ramai kita dengan eh, batu ya, batu akik dan sebagainya. Ini beda, batu ginjal ya. Kalau batu akik itu menghasilkan uang, tapi kalau batu ginjal itu menghabiskan uang. Ya, baik. Kita lihat dulu bagaimana kejadian kasus di dunia tentang batu ginjal ini. Di Amerika Utara itu ada 7 sampai 13% ya kasus dari jumlah penduduk yang ada, kemudian 5 sampai 6% itu di Eropa, dan di Asia sendiri itu 1 sampai 5%. Nah, nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita, berapa sih yang ada di Indonesia dan bagaimana sih kemungkinan metro ini. Ya, itu hari ini kami akan memperkenalkan seorang pakar ya di metro ini. Kita ada ahlinya nih ya, yaitu Dr. Muhammad Ridaniar Rahman SPU ya dok ya. Ya, urologi. Ya. SPU itu apa? Spesialis urologi. Spesialis urologi. Kalau dulu yang setahu saya itu spesialis bedah urologi ya. Dulu SPBU. Singkat SPBU. Kayaknya Pertamina ya dok ya. Ya oke. Nah, saya langsung saja untuk ke Dokter Ridaniar. Kita panggil Dokter Niar ya. Dokter Niar. Ya. Ini banyak ya pertanyaan-pertanyaan sebelum kita di on air. Ya. Ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari para sobat-sobat kita di seputar metro ini, bahkan di luar metro, tentang apa itu SWL. Ya. Untuk itu kami persilakan menjelaskan secara garis besar. Kalau soal apa sih jadi dokter semua nanti ya. Apa itu yang namanya SWL? Silakan Dokter Nia. Ya baik. Jadi pembahasan kita ini tentang ISWL ya. Ini adalah sebuah alat kepanjangan dari ISWL itu adalah extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi pemecah batu ginjal di batu, tapi dilakukan dengan secara terapi dari luar, tidak melalui operasi seperti itu. Ya. Kemudian kita balik dulu ke kejadian batu ya. Cukup banyak sebenarnya kejadian batu di Indonesia itu, terutama di Asia itu kan 1-5% di Asia. Nah, dan cukup sering dan beragam faktor yang menyebabkan batu itu. Salah satu contohnya adalah faktor gender. Ternyata laki-laki itu lebih banyak terkena batu dibandingkan perempuan, gender. Yang kedua, faktor iklim panas, cuaca yang panas. Kemudian yang ketiga, faktor dari pekerjaan sendiri, bisa misalnya pasien petani atau segala macam yang terpapar sinar matahari, mungkin dia lupa minum, terus minumnya kurang, bisa terbentuk batu seperti itu. Kemudian faktor yang lain, faktor genetik juga bisa, dan yang paling muncul faktor seperti kita ini, dok, obesitas, kemudian dia malas gerak. Nah itu kalau orang kayak gitu itu sering mengeluarkan faktor-faktor yang membentuk batu. Jadi batu itu macam-macam. Ada yang batu kalsium yang paling banyak itu kalsium oksalat, yang monohidrat dan dihidrat. Yang kedua ada kalsium fosfat. Kemudian ada batu karena infeksi ya. Terus ada secara genetik kayak batu sistein itu bisa muncul. Jadi batu tuh macam-macam. Yang terakhir paling sering tuh batu asam urat. Batu asam urat, bukan batu urat ya. Baik. Dokter, ini apakah ada hubungan juga dengan genetik, misalnya ini keturunan begitu? Ya, tapi sangat kecil angkanya. Ada tetap ya, ada kecil sekali ya. Iya. Atau mungkin faktor-faktor kebiasaan mungkin di rumah ya, mungkin jenis makanan yang di satu rumah itu sama ya kan, jadi kemungkinan juga bisa jadi seperti itu. Baik, dokter, ada lagi yang bisa mungkin dijelaskan tentang apa itu SWL itu sendiri? Jadi SWL itu salah satu terapi untuk batu
diutamakan, direkomendasikan. Bisa secara umum, bisa untuk semuanya, cuman direkomendasikan untuk batu-batu yang ukurannya relatif masih kecil, kurang dari 2 cm. Dan dari posisinya dia memang bisa untuk dipecahkan. Jadi batunya itu bukan batu yang sangat keras, batu yang kalau kita lakukan CT scan itu tidak sampai 1000 kekerasan batunya itu nggak sampai 1000, angkanya ada di CT scan. Biasanya batu-batu jenis apa itu yang kekerasannya tidak sampai 1000? Ya, batu-batu yang sering terjadi itu batu kalsium oksalat, ya, batu kalsium fosfat itu masih bisa dipecahkan. Seperti itu. Asam urat terutama masih bisa dipecahkan. Dan itu bisa dilakukan di kota metro ya? Bisa dilakukan di kota metro. Sekali ya. Ya, itu baru persisnya di mana ada itu? Saat ini baru di Rumah Sakit Ahmad Yani. Ahmad Yani Kota Metro. Ya. Oh, luar biasa. Bangga kita menjadi warga Kota Metro bahwa rumah sakit kita yang kita banggakan, Rumah Sakit Ahmad Yani, sudah ada alat yang namanya SWL. Ya, sakit nggak sih dok kalau kita memakai SWL ini untuk terapi pengobatan? Ya. Tindakan? Pengalaman saya memang ada. Waktu kita melakukan penembakan itu ada kekuatannya. Jadi misalnya kekuatannya dari 1 sampai ke 10. Misalnya gitu, sampai 10. Jadi nanti kita sesuaikan dari pasiennya. Semakin tinggi kekuatannya, otomatis nanti akan semakin terasa. Tapi selama ini tidak ada yang mengeluhkan sakit. Misalnya kalau kita lakukan tembakan, kita naikkan pelan-pelan tuh. Kayak dipijat tuh pijat, keras, pelan, keras gitu kan. 7, 8, kalau sakit kita turunkan lagi 7, 6. Jadi waktu terapi pasien tidak merasa kesakitan. Prosesnya bisa berjam-jam atau cukup sebentar saja, dok? Relatif sebentar, 1 jam biasanya. 30 menit sampai 1 jam sekali terapi. Tapi tetap dirawat ya? Tidak dirawat dong. Tidak dirawat ya? Iya. Jadi datang, terapi pulang. Oh, luar biasa. Nggak seperti zaman dulu ya, di black, dibuka gitu ya. Itu namanya SPBU tadi tuh ya. Pertamina. Ya. Sekarang SPU ya. Ya, Dokter Niar, kita masuk mungkin ke pertanyaan ya. Ya, teman-teman sobat Rumah Sakit Ahmad Yani, ya, bisa membuat pertanyaan yang disampaikan melalui IG yang ada di bawah ini, ya. IG Rumah Sakit Ahmad Yani, ya. Ini ada IG resminya ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan kami coba usahakan untuk bisa menjawab pada hari ini. Ya, ini yang sudah masuk ini ya dokter ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang melalui IG kita. Ya. Dari Ajeng ARN. Ini pertanyaannya, dengan SWL apakah akan terasa sakit saat batu ginjal dihancurkan? Ini tadi kan saya tanya secara belum mendetailnya. Waktu masuk alat tuh sakit nggak? Sekarang ketika batu itu dihancurkan, sakit nggak? Jadi waktu batu dihancurkan relatif tidak sakit. Jadi kita sesuaikan kekuatannya sama dari ambang batas sakit pasiennya. Jadi masih bisa ditoleransi untuk rasa nyerinya. Beberapa pasien waktu saya tanya terapi, dia mengatakan seperti dijepret karet. Rasanya jepret karet. Ada yang kenceng, ada yang ringan. Nah, untuk kasus-kasus yang bagaimana yang harus berulang? Untuk kasus-kasus yang batunya yang cukup keras, kadang ada yang kita bawa batunya ukurannya kecil ya, ukurannya cuma 5 mili, tapi ditembak ternyata masih kurang pecah, akhirnya kita tembak lagi sekali lagi. Biasanya batunya cukup keras. Jenis batu yang kalsium oksalat yang monohidrat biasanya kayak gitu. Jarak antara penembakan pertama dengan kedua biasanya berapa lama? Kita kasih jarak 1 bulan. 1 bulan ya? Ya. Oke. Ya. Bagaimana Sobat Ajeng mungkin sudah bisa ya dimengerti apa yang tadi dikatakan oleh Dr. Niar bahwa ada terasa sakit tapi nggak begitu bisa ditoleransi, bisa diatasi nanti ya dengan obat-obatan penguatan nyeri. Nah, yang kedua dari Katnis, please ya, Katnis under please ya. Bagaimana sih cara kerja SWL? Oh ya, cara kerjanya itu kita SWL itu ada 2 jenis. Ada yang namanya piezoelektrik sama yang elektromagnet.
Kalau piezoelektrik itu dia ada kristal, kayak semacam alat kristal gitu yang mengeluarkan pemancar. Begitu dari listrik dia memancarkan gelombang suara. Nah, kalau yang kita punya di rumah sakit Ahmad Yani itu dengan elektromagnetik. Jadi dari listrik kemudian berubah jadi ada sebuah tabung itu dia akan memancarkan gelombang suara. Nah, gelombang suaranya itu kita sesuaikan frekuensi sama amplitudonya sehingga bisa pas di batu itu, sehingga batu itu akan terkena pas puncak kekuatan tertinggi dari gelombang suaranya, sehingga dia akan terkikis batunya. Nah, apakah ini berbeda yang orang dengan ada yang namanya katanya laser? Oh, beda dong. Yang kita tahu laser itu adalah sinar. Ya. Sinar tuh berarti bisa dilihat ada warnanya lah, merah hijau. Kalau gelombang suara tidak bisa, nggak bisa kita lihat, dia ada sebuah gelombang suara. Gelombang suara seperti di radio segala macam. Ya, tapi ini ada dimasukkan alatnya nanti ya? Iya, alatnya cuma ditempelkan saja dok, tempelkan di badan. Jadi tidak ada tindakan yang memasukkan alat ke. Tidak ada perlukaan di sini. Tidak ada luka sama sekali. Nah, begitu sobat ya. Jadi tindakan yang dilakukan nanti tidak membuat satu pengirisan atau membuat luka di tubuh kita, tapi cukup ditempelkan. Dan gelombang itu nantinya yang akan menghancurkan batunya. Oh, begitu ya dokter ya. Oh, sangat simpel sekali ya. Nah, kemudian ada pertanyaan ketiga dari EL ya. Adakah efek samping setelah di SWL? Ada. Jadi efek samping PSBL ada ya, bermacam-macam. Tiap orang tidak mesti mengalami ya. Yang paling sering adalah ketika ditembak nanti terjadi kencingnya merah. Itu akibatnya dari ya tembakan tadi itu mengenai mukosa dari ginjal. Jadi biasanya tapi tidak lama, 2-3 hari dia akan hilang kencing merah. Yang kedua itu kan batunya hancur. Beberapa batu ada yang hancurnya, ada yang kecil, ada yang bisa jadi bubuk, ada yang masih ada serpih-serpihan. Otomatis dia akan mengalir keluar batu itu, keluar melalui salurannya. Nah, jika batunya itu cukup melewati saluran, itu biasanya nggak mengakibatkan nyeri. Tapi kalau dia ternyata mepet ya, lama-lama biasanya ada nyeri pinggang. Apalagi kalau batu itu hasilnya ada bergerigi ya. Ada geriginya. Nah, itu yang bisa menyebabkan rasa nyeri dan mungkin juga ada perdarahan. Jadi bisa berdarah, tapi tidak masalah itu kita kasih obat. Itu dalam berapa hari ya bisa pulih seperti biasanya. Jadi kalau kita cium jernih, nyerinya tidak ada lagi bagaimana? Ini biasanya 3 hari untuk merahnya. Kalau nyerinya ini tergantung batunya. Biasanya kita kasih waktu kasih 2 minggu. Untuk biaya sendiri, Nia. Untuk biaya untuk pasien umum dari rumah sakit Ahmad Yani itu sekitar 6,5 juta. 6,5 juta ya. Tapi dibandingkan dengan misalnya dengan yang konvensional dulu, ini lebih efisien sebenarnya. Ya. Jadi harga juga tidak terlalu mahal jadinya. Ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari para sobat rumah sakit Ahmad Yani. Ya, kita akan tunggu ya, mungkin nanti melalui IG bawah ini ya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah bisa mempergunakan BPJS? Bisa ya? Bisa. Ya, luar biasa sobat ya. Jadi para masyarakat pemegang kartu BPJS bisa mempergunakan kartu BPJS untuk tindakan SPL ini, gitu ya. Nah, sejauh ini dokternya, apakah sudah banyak kasus yang ditangani dengan SPL ini di rumah sakit Ahmad Yani? Ya, ini kan SPL-nya kencing belum lama ya, udah hampir usianya ke 1,5 tahun usia SPL, dan rata-rata tiap bulan kita terapi 30 sampai 50%. 30 sampai 50%. Ya. Nah, jika SPL ini tidak bisa dilakukan, apa yang tindakan berikutnya? Jadi terapi juga banyak selain SPL. Itu ada namanya channel, ada yang namanya NIRS, ada yang namanya operasi terbuka biasa. Jadi channel itu percutaneous nefronutrisi. Jadi kita itu prosedur operasi tapi dengan luka yang kecil, cuman sebesar jari seperti ini, 5
dimasukkan alat sampai ke ginjal, kemudian batunya kita pecahkan, kita keluarkan. Kemudian ada teknologi lagi yaitu ARS, jadi dia mengajarkan sel ginjal tanpa luka sama sekali. Jadi dia pakai alat dilewat dari saluran listriknya sampai ke ginjal. Di ginjal itu nanti kita bentuknya jadi kita serang. Biasanya menggunakan laser. Jadi laser. Nanti pakai laser. Masuk ke dalam. Jadi kalau namanya laser, alatnya itu harus dekat sama batu. Dekat sama batu dipecahin pakai laser, dipecahin. Cuma perbedaannya kalau SPL ini hanya ditempelkan saja, tetapi hanya untuk batu yang ukurannya kecil, tapi tidak keras. Tapi kalau sudah membesar dan keras itu bisa dipakai pakai laser itu. Nah, apa saja persiapan sebelum melakukan FPL pada pasien? Persiapan khususnya tidak ada. Jadi tidak harus puasa. Jadi langsung bisa datang ke poliklinik. Oh, yang persiapan yang lain biasanya ini diindikasikan pada pasien yang konsumsi obat pengencer darah. Kita harus di-stop dulu. Karena obat pengencer darah misalnya pasien jantung, konsumsi tiap hari itu harus stop dulu sebelum dilakukan terapi. Jadi berapa hari sebelum tindakan FPL ini harus dilakukan pemeriksaan? Sebelum SPL ini ada pemeriksaan yang sebelumnya. Biasanya kita cek ini bleeding time, clotting time-nya apakah ada panjangan perdarahan apa. Ada mungkin kaki dan sebagainya. Kaki tidak harus. Tidak harus ya. Kalau ada indikasi baru kita cek. Penyakit apa saja yang ada pada urologi. Jadi urologi itu kasusnya itu ya dari ginjal, ureter, sampai kandungan kencing, sampai ke alat seksual ya, sampai alat-alat seksual juga. Nah itu yang bisa kita tangani. Satu dari ginjal itu batu ginjal. Kemudian ada yang namanya kelainan pada anak-anak namanya pujo. Jadi pujo itu pelvico uretero junction obstruction. Sangkari Mas Pujo loh. Jadi itu ureter sama pelum itu ada yang sempit jadinya itu perlu dilakukan koreksi kita biasanya kita potong sambung lagi yang menyempit dihilangkan. Kemudian penyakit yang di ginjal itu ada tumor ginjal bisa ditangani urologi. Kemudian jatuh ke ureter, biasanya batu pada ureter, terus ada penyempitan. Terus kandung kencing ada tumor di kandung kencing, batu kandung kencing kita tangani juga. Kemudian pada saluran bawah biasanya ada penyempitan struktur uretra bisa tangani. Metastenosis muaranya sempit juga kita bisa menangani itu. Kemudian pada testis peradangan tumor. Ya, kita harus mencegah ya agar ada kata istilah gini, lebih bagus mencegah daripada mengobati, kan itu istilahnya. Nah, untuk gangguan-gangguan pada urologi ini, pola hidup yang bagaimana yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah terjadinya kasus urologi pada diri kita atau keluarga kita. Hampir sama ya sama penyakit lain ya, kita harus jaga hidup sehat ya dok ya. Misalnya gendut jadi turunin berat badannya, mobilitas ya. Terus yang paling pertama minum air putih itu penting, kalau lagi yang punya hadir pada hari ini di ini juga banyak juga yang berbeda itu tingkat yang berat jadi olahraga teratur, pola hidup sehat ya, dari makanan, istirahat dan sebagainya ya. Hampir sama persis. Terus yang penting minum juga harus cukup dari 2 liter sampai. Iya. Mungkin kualitas air juga mempengaruhi ya, yang kita konsumsi hari ini. Tapi ya bisa jadi air kita itu banyak mengandung logam berat atau kalsium yang tinggi juga bisa mempengaruhi. Nah, untuk kasus urologi sendiri kalau di Kota Metro ini cukup banyak atau memang masih sedikit lah? Di Kota Metro ini cukup banyak dok kasusnya ya.
saya gambarannya gimana ya? Gambarannya sehari mungkin operasi di Rumah Sakit Ahmad Yani ini bisa 2 sampai 3 pasien per hari. Ini terutama untuk yang batu ya? Untuk batu, biasanya terutama Untuk untuk batu batu. ya? Untuk penyakit-penyakit kasus urulan Khusus yang lain, prostat yang paling banyak. prostat ya? Ya. Prostat ya. Eh, Sobat sekalian yang di rumah mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan saja kembali membuat pertanyaan di melalui IG Rumah Sakit Ahmad Yani, ada di IG-nya. Di bawah ini terlihat ada, kita lihat ini ada IG-nya, alamat IG-nya. Dan pertanyaan berikutnya dari IG nih, ada pertanyaan nih. Kalau pasien HD dengan kreatin tinggi bisa tidak di SWR? Ya. Jadi konsepnya gini, pasiennya ini sudah cuci darah ya, mungkin cuci darahnya penyebabnya bukan karena batu atau yang lain. Jadi pasiennya sudah cuci darah lama karena penyakit hipertensi. Pertanyaan yang penting adalah apakah pasien itu masih mengeluarkan kencing atau enggak? Masih keluar kencing enggak pipis enggak? Kalau dia masih ada kencing ya banyak, lumayan banyak, mungkin masih bisa kita lakukan ISWR. Karena apa? Kalau misalnya nggak keluar kencing, batunya keluarnya yang dorong siapa? Nggak ada. Ya walaupun batunya pecah, batu nggak keluar karena nggak terdorong oleh air kencing, air seni. Gitu. Jadi walaupun pasiennya HD, kreatinnya tinggi, dia sudah menjalani cuci darah hampir mungkin seminggu 2 kali gitu kan, selama dia masih bisa mengeluarkan air seni, mungkin masih bisa dilakukan. Ya. Nah dok, apakah tas-tas batu yang tidak tertangani itu lama kelamaan bisa menyebabkan gagal gagal ginjal? Ya, kalau batu yang menyumbat ginjal sehingga air seni tidak keluar, bisa saja bisa merusak. Untuk gangguan ginjal atau gagal ginjal dikarenakan batu ini apa bisa reversible, perbaiki? Sebenarnya ada indikator-indikator. Jadi kalau namanya fungsi ginjal itu kalau sudah terganggu ya, untuk kembali lagi itu cukup susah ya, cukup sulit. Cuman pada beberapa kasus ada yang dia masih baru 2 minggu atau baru sebulan. Itu kalau kita tangani masih bisa reversible. Indikasinya apa? Kita lihat aja dari hasil laboratoriumnya. Kalau pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal itu ternyata HB-nya masih baik, hemoglobinnya masih baik, kemungkinan untuk fungsi ginjal yang membaik itu besar ya. Tapi kalau ternyata waktu kita cek fungsi ginjal terganggu disertai dengan HB yang sudah rendah, masih 8, 9 ya dok ya, dulu sering nangani ya dok di penyakit dalam. Iya. Nah itu biasanya ya prognosanya nggak sebagus yang HB-nya tinggi. Ya, nah tuh sob, jadi untuk mengetahui bagaimana kita ini sudah terkena satu penyakit asma, rutin lah ya, rutin mengadakan pemeriksaan diri dengan kesehatan baik di puskesmas maupun ke rumah sakit ya. Jangan khawatir lah, jangan takut-takut untuk memeriksakan diri kita ketika kita mempunyai keluhan, bahkan tidak ada keluhan pun kita rutin ya, mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali kita mengecek diri kita ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok, untuk SPL apakah cukup sekali atau ada tindakan berikutnya? Ya, ini tergantung batu ya ngomongnya ya. Kalau batunya kecil mungkin cukup sekali bisa, disertai nanti minum obat selama 2 minggu sampai batunya keluar. Tapi kalau batunya cukup besar ya, lebih dari 1 cm, 2 cm itu mungkin perlu beberapa kali tembakan. Sudah pernah dapat kasus yang begitu dok? Pernah, dulu ada pasien yang nggak mau dioperasi dok. Jadi mau di PCNL nggak mau, di RRS nggak mau, diobati ya nggak bisa, akhirnya maunya ditembak di SWL aja. Akhirnya pasien itu ukuran batunya cukup besar, 3 cm. Sebenarnya nggak rekomendasi, tidak direkomendasikan, tapi pasien itu tetap bersikukuh dengan segala resiko yang sudah saya jelaskan. 6 kali tembakan baru bersih. Tapi bisa ya? Bisa. Ya itu sih. Keras ya? Ya, alhamdulillah waktu itu batunya responnya bagus. Waktu tembakan pertama banyak pecahannya, jadi prognosanya lebih bagus daripada ini. Jadi kalau 6 kali itu berarti hampir setengah tahun lah dia urusan. Setengah tahun dia berubah. ya, daripada dia berpikir daripada lagi saya dilukai gitu kan, itu termasuk operasi ya. Iya. Lebih bagus ditempel, gelombang dipecahin dikit-dikit ya. Berarti bisa tapi kurang efisien. Tidak rekomendasi juga. Ya.
dari segi biaya juga kurang efisien. Iya. Tapi mungkin ada orang-orang yang mungkin takut Mau ya yang dengan takut. pisau, mungkin dengan cara ini dia mau gitu. Ada lagi pertanyaan dari para sobat? Silakan menyampaikan pertanyaan melalui alamat IG yang ada tertera di bawah ini. Ya, Ahmad Yani selalu siap untuk menyediakan peralatan-peralatan canggih untuk menunjang kesehatan kita, terutama warga kota Metro. Sangat luar biasa sekali. Salah satunya adalah SWL ini. Kita sudah beroperasi berapa bulan, Dok? 1,5 tahun. 1,5 tahun dan sudah banyak kasus yang ditangani. Alhamdulillah. Luar biasa, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, bukan saja pada waktu ini, tapi nanti dari IG kita, ya, IG Ahmad Yani itu akan merespons setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat sekalian. Ya, kita tunggu sebentar, ya. Kita akan melihat pelayanan bagaimana SPL tersebut. Jadi jangan kemana-mana dulu, ya. Tetap sabar menunggu karena ada sesuatu yang luar biasa setelah ini. Ini dia pelayanan SWL. Nanti kita akan lihat bagaimana SWL itu sebenarnya. Ya, kembali sobat Rumah Sakit Ahmad Yani. Kita akan
langsung melihat bagaimana tindakan daripada SWL ini. Ya, ini sesuatu yang dinantikan dan sobat akan melihat bagaimana tindakan ini biasa saja, tidak seperti di ruang operasi yang memakai pisau dan sebagainya. Dan nanti dokter Niar akan menunjukkan bagaimana secara sekilas saja ya, bagaimana penggunaan daripada SWL ini. Langsung saya dokter Niar. Jadi ini alat ISWL-nya ya. Ini alat siam untuk melihat lokasi batu. Kita punya USG juga. Nah ini yang batu yang sedang kita tembakin. Ini batu yang sedang kita tembak. Ini kita monitor lewat USG ya. Ini saat ini saya sedang tidak memakai pelindung, jadi saya nggak menggunakan siam. Biasanya kita seperti ini terapinya ya, pasien tiduran saja. Terus alat yang ditembakkan dari bawah situ dia akan menembakkan batu dari samping ya. Nah itu kita lihat nanti akan batu pecah. Kekuatannya kita sesuaikan dengan toleransi nyeri pasien. Ini saat ini pasiennya tidak merasa kesakitan. Ini alat besar itu apa? Ini untuk ini siam dok, untuk fluoroskopi. Untuk fluoroskopi melihat posisi batunya pas atau tidak. Iya, nanti di sini dilihat. Iya, begitu sudah terkunci batunya biasanya bisa dilihat di USG. Dokter melihat hancur tidaknya dari batu itu dari mana? Nanti lihat dari semburan, batunya akan menyembur. Kalau ada semburan berarti batunya pecah. Nah, kalau ada yang kasus pada pasien ini seberapa besar nih batu ini? Ini ukurannya kurang dari 2 cm. 2 cm. 2 cm. Hampir kemarin 1,5 ini, Dok. 1,5. Iya. Jadi pasien itu tidak perlu yang pakai persiapan yang luar biasa, cukup begini saja sudah bisa dilakukan ya. Luar biasa sekali ya. Ini alat yang cukup canggih yang Ahmad Yani, Rumah Sakit Ahmad Yani sudah memilikinya. Cukup itu saja, dokter? Ya. Baik, sobat sekalian. Demikian tayangan kesehatan pada hari ini dari Rumah Sakit Yani yang menayangkan bagaimana sih penggunaan SWL dan apa sih SWL tersebut. Dan rekaman tindakan hari ini sudah atas persetujuan daripada pasien sendiri ya. Jadi kami tidak sembarangan ya. Kita juga meminta ketersediaan daripada pasien untuk dapat diekspos. Baik, teman-teman dan sobat sekalian, sobat Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro, demikian yang sudah bisa kami tayangkan pada hari ini. Dan untuk hari yang berikutnya silakan nanti bergabung bersama kami lagi dalam acara yang sama tentang kesehatan yang disajikan oleh seluruh para spesialis di Rumah Sakit Ahmad Yani. Untuk itu kami meminta kembali kritik dan saran yang bisa disampaikan melalui alamat IG Rumah Sakit Umum Ahmad Yani. Terima kasih sekali lagi. Salam ceria Kota Metro dan salam sehat.